Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat saudara-saudaraku, saudaraku PSHT dimanapun berada. Sebelum saya sebagai narasumber melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini silakan untuk klik subscribe. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah klik subscribe-nya. Saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah wawasan yang sangat penting sekali. Itu terutama untuk pelatih ya. Sekalipun seandainya bukan pelatih, ya tidak masalah. Ini juga penting tentang masalah jajan pasar di SH-Teratai. Ya, di sini saya terangkan ya, saya jelaskan. Jika adik-adik siswa itu sudah sabuk putih, tolong buat pelatihnya. Kalau sudah putih, itu diperbanyak masalah ke-SH-nya atau kerohaniannya dimatangkan. Terutama kalau sudah matang, yang paling penting untuk menghadapi sebuah pengesahan, adik-adik itu suruhlah puasa itu sebelum hari pengesahan, puasalah Senin 7 kali, Kamis 7 kali. Itu secara serentak buat adik-adik siswanya. Tujuan puasa itu adalah untuk mensucikan diri, untuk menghadapi sebuah pengesahan. Mudah-mudahan ketika dikecer nanti atau disahkan, benar-benar ilmu esa yang dimasukkan dalam dirinya itu bisa mapan ning jiwa lan ragane. Jadi puasalah itu sebanyak Senin Kamis itu 7 kali, 7 Senin 7 Kamis. Dan tidak lupa, jangan lupa itu juga harus puasa weton atau hari kelahiran. Kalau hari kelahiran mungkin lebih dulu kalau bisa ya, itu kalau bisa juga 7 kali. Jadi jauh-jauh hari itu disuruh puasa. Jadi kemungkinan kalau sudah sabuk putih, kalau masalah yang Senin Kamis terkejar, tapi kalau yang hari weton itu mungkin tidak terkejar. Itu bisa diterapkan ke sabuk hijau ya. Untuk puasa itu enggak masalah. Kan puasa juga manfaatnya juga baik. Jadi kalau nanti kalau misalkan sabuk putih itu tidak terkejar 7 kali, tetap tidak kan sabuk putih itu kan berapa bulan? Tidak sampai 7 bulan, karena kalau hari weton itu 1 bulan sekali. Tapi kalau tidak bisa ya 3 kali nggak masalah. Yang hari wetonnya itu, yang penting Senin Kamis itu harus 7 kali. Atau 3 bulan setelah siswa putih langsung dianjurkan puasa sampai menjelang pengesahan, tapi dihitung sama pelatihnya, jadi serempak. Nah, setelah tercapai 7 Senin 7 Kamis, terakhir nanti sebelum menghadapi pengesahan itu harus mengadakan jajan pasar. Jajan pasar itu ya selayaknya jajan pasar ya, kita belinya di pasar, kayak buah-buahan harus ada lengkap segala macam, atau makanan basah, makanan kering ya. Itu terserah pelatihnya mau dibuat 7 warna atau 9 warna, 7 jenis atau 9 jenis ya. Jadi semua siswanya itu disuruh membawa jajan pasar itu. Nah, nanti kalau sudah hari H yang sudah ditentukan, carilah hari yang paling baik itu kalau bisa pas malam Jumat Legi, pas hari meninggalnya Eyang.
Nah, jadi di situ nanti jajan pasar itu jangan lupa nanti di situ dikasih kayak air putih, teh, kopi, terus susu, ya, air minum lah. Terus jangan lupa cendol ya. Untuk jajan pasar ya jangan ketinggalan ya, kayak cendol, klepon. Syukur-syukur ada yang itu arang-arang apa namanya, arang-arang kambang itu. Nah, itu kalau bisa di situ. Nah, di situ jajan pasar itu nanti saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bentuk jajan pasarnya itu seperti apa ya. Nah, jadi nanti saya kasih contoh yang pernah saya lakukan di tempat latihan saya. Jadi jajan pasarnya seperti apa. Nah, jadi nanti dikumpulkan di tengah. Nah, di situ semua warga semua warga itu keliling ya, kita mengirim doa dikhususkan untuk Eyang Suro ya, khususkanlah untuk Eyang Suro. Karena apa? Ilmu sedia hati itu sing duwe tetap yo Eyang Suro. Jadi khususkanlah kirim itu untuk Eyang Suro. Kenapa saya mengirim itu untuk Eyang Suro? Karena punjernya itu di situ. Kalau yang lainnya itu tetap bawahannya kan. Yang penting Eyang Suronya. Nah, di situ kirimlah Yasin, tahlil, tahtim ya. Itu dikirimkan setelah didoakan segala macam. Nah, kalau bisa setelah habis semuanya selesai, nah barulah jajan pasar itu digunakan. Separuh dari jajan pasar itu makanlah bersama di tempat latihan itu, dan separuh jajan pasar itu dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kayak seperti orang tua yang sudah nggak ada apa namanya, yang pasti orang tua lah, yang udah sepuh, yang udah nenek-nenek itu kan, nah, kasihlah jajan pasar itu. Terutama yang di lingkungan latihan itu tetap dikasih. Terus mungkin ada juga yang mungkin anak yatim piatu, kalau ada dikasih juga seperti itu. Dan yang ngasih itu siswanya itu yang mau disahkan, dikasihkan dengan tujuan pergi ke rumahnya kan, pergi ke rumahnya secara sopan santun ya, kita masuk ke rumahnya, assalamualaikum, terus masuk ke rumahnya, di sini tujuan saya ke sini memberikan sedikit rezeki dan minta doanya, minta restunya. Mungkin selama ini kami latihan di sekitar sini mengganggu, atau mungkin sering ada suara-suara keras di tempat latihan, mendengar segala macam. Kami sebagai orang latihan di sini minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Seperti itu cara mengasihkan itu. Dan ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga. Jadi dikasihkanlah itu, istilahnya kalau orang Jawa itu berkat lah istilah. Nah, ini jajan pasar yang dikasihkan. Nah, jadi itu bisa diterapkan ya. Ini lebih bagus ya. Kalau mungkin di luar sana ada yang memakai jajan pasar asal-asalan, ya jangan. Karena jajan pasar itu ada manfaat tersendiri ya. Jadi akhir dari puasa tadi, puasa adik-adiknya selama 7 Senin 7 Kamis selesai, itu baru adakan jajan pasar. Nah, baru carilah hari yang paling tepat, itu pas kalau bisa pas hari meninggalnya Eyang Suro, itu yang paling bagus. Nah, nanti saya kasih contoh ya di video ya. Nah, ini contohnya ya, jadi saya contohkan. Nah, ini contohnya ketika menggunakan jajan pasar ya. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, inilah yang sering saya lakukan di tempat latihan ya. Jadi ketika mau pengesahan, gunakanlah jajan pasar itu. Itu maknanya luar biasa. Jadi intinya, ketika kita sebelum kita yasinan mengirim Eyang itu, kita sama-sama sebagai warga, terutama pelatihnya itu meminta izin ke Eyang Suro. Mintalah izin di situ secara batin ya. Bahwasanya adik-adik yang mau disahkan ini pada tanggal sekian mau disahkan itu, izinkanlah di situ dengan cara menggunakan jajan pasar itu. Insya Allah itu tembus ya, tembus ke Eyang Suro. Jadi kita kalau mau menggunakan sesuatu itu harus memakai apa namanya ya, paling tidak ya betul-betul kita yasinan, ada manfaatnya, terus kita doakan, terus setelah berdoa ya jajan pasar itu digunakan untuk hal yang positif ya, kan wajar.
secara umum kita di latihan itu selama setahun kita latihan itu pasti di lingkungan kita banyak yang senang dan tidak senang, itu sudah pasti. Jadi untuk melebur semua kesalahan itu kita menggunakan menutup semua itu, akhir dari latihan kita menutup dengan jajan pasar itu. Nah itu sebenarnya rahasia ya, ini rahasia. Kalau bagi saya ya mungkin nggak begitu rahasia, tapi mungkin bagi warga yang belum tahu itu luar biasa ya. Silahkan dicoba, silahkan dilakukan di tempat-tempat latihan masing-masing, itu lebih luar biasa nantinya. Nah jadi itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.